apa di Malaysia? Tukang kutip sampah, gaji tentara. Ya kan Bang? Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Di sini mah baru mau kerja, dilihat pengalaman. Pengalaman udah banyak, dilihat umurnya. Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini Penempatan Malaysia, gaji 7 juta minimal ijazah SD. Penempatan negeri Konoha, mampu mengendalikan api, air, udara, dan setara dengan avatar. Memiliki kapak naga geni 212. Berpenampilan menarik, yang muka pas-pasan, maaf belum ada lowongan. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan yang pastinya, selalu tetap semangat dan dipermudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, maaf ya beberapa hari ini Sari tak upload disebabkan ada kesibukan. Tapi tak apa, kita lanjutkan lagi ya. Nah di sini ada Sari pun baru tengok saja ya berita-berita terbaru belakangan ini. Nah, di sini ada juga beberapa pasal kerja ya. Ada juga kalian sudah tahu lah ya tentang hashtag kabur aja dulu di Indonesia itu ya. Muda Indonesia itu mau keluar negara kan, saking susahnya mencari pekerjaan di negara sendiri ya, dengan persyaratan-persyaratan yang terkadang tidak masuk akal. Oke, nah di video kali ini kita akan reaction beberapa video. Bahkan di sini dikatakannya jadi tukang kutip sampah di Malaysia sama gajinya dengan gaji tentara di Indonesia. Kenapa boleh macam itu ya? Juga ada ya seorang artis dulunya katanya di Indonesia ya, tapi sekarang lebih memilih kerja di Malaysia. Oke teman-teman, kita tengok ya, ini kerja tenaga kerja Indonesia ya, macam TKI gitu. Kerja kalian apa di Malaysia? Jadi tong sampah, inilah kayak kami jadi tukang kutip sampah, gaji tentara. Ya kan Bang? Gak kayak kalian kerja serabutan, gajinya cuman berapa Bang? UMR mana paten kayak kami lah, jadi tukang sampah gajinya gaji tentara ya. Kemarin ada yang tanya sama Bang Arul ya, mantan artis penyanyi ya. Saya yang dikatakanlah jelas-jelas orang itu menyindir saya, mantan artis penyanyi dangdut sekarang jadi TKI. Emang saya salah kalau saya jadi TKI di Malaysia? Nggak ada salah kok saya jadi TKI di Malaysia. Saya mencari rezeki halal ya. Yang penting aku pernah merasakan dunia gemerlap jadi seorang penyanyi dangdut dari panggung ke panggung. Kalau toh saya menjadi TKI di Malaysia, saya halal kok kerja. Banyak kok artis-artis yang hijrah, jualan, niaga, termasuk saya. Jadi nggak ada masalah buat saya kalau saya seorang penyanyi dangdut terus sekarang jadi TKI di Malaysia, nggak ada yang salah. Lu aja yang peres. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Ngapain negara ngurus? Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Betul. Nah kita bahas ya, tadi ada 3 video. Tadi itu abang gini, pertama itu dia mengatakan kerja mereka itu tukang kutip sampah ya di Malaysia, tapi gajinya itu setara dengan gaji tentara di Indonesia gitu ya, UMR ya teman-teman. Nah memang Sari lihat banyak ya, ada juga yang mengatakan guru juga, guru honorer ya di Indonesia itu lebih banyak
kerja di sini cuci pinggan. Nah itu pernah ada videonya, Sari pernah reaksikan. Ya, ada yang cakapkan kalau di Malaysia itu kan mata uangnya itu lebih tinggi daripada rupiah gitu ya. Ini Sari pun yang peliknya, walaupun seperti itu ringgit lebih tinggi, biaya hidup ya, biaya pokok harian gitu lebih murah di sini ya daripada di Indonesia, di Jakarta. Nah, bukan saya saja yang mengatakan seperti itu. Saya lihat banyak sekali komentar yang mengatakan macam tuh. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Oke, untuk yang kedua tadi katanya dia artis di Indonesia, dulu penyanyi dangdut ya. Kalian kenal yang lainnya, tapi abang ini memilih menjadi TKI ke Malaysia ya, bekerja di sini. Sebabkan memang peluang pekerjaan di Indonesia itu sangat-sangat sulit ya kan. Kalau umur kita itu sudah di atas 25 tahun, Sari rasa masih muda lagi kan. Tapi sudah dimuseumkan ya kan, tidak boleh kerja. Maksudnya persyaratannya itu banyak yang untuk usia 25 tahun ke bawah ya. Sedangkan 25 tahun ke atas itu masih mereka perlu bekerja ya, tapi persyaratan tidak menerima gitu. Oke, kita lanjut lagi. Lowongan kerja di Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan lain yang lagi nyari kerja nih ya. Menurut gue ini udah bagus banget karena ini udah kayak standar di luar negeri ya. Yang pertama kita lihat, Punya kerja Malaysia 8 kan? jam dari jam 8 pagi sampai jangan jam 4 sore. Nah menurut gua ini udah sangat amat jelas ya, jam kerjanya sudah jelas. Udah gitu gaji 3,5 juta per bulan, sudah sangat amat jelas juga. Kalau ada lembur dikasih 20.000 per jam, sangat amat jelas. Laki-laki perempuan, jadi tidak ada yang wajib laki-laki atau enggak perempuan aja gitu loh ya. Tidak ada batasan usia. Nah ini ya, ini yang gue suka nih ya. Kan? Tidak ada batasan Company usia. Malaysia. Bukan kayak 25 tahun maksimal, 35 tahun maksimal, berpenampilan menarik. Ini tidak disebutkan sama sekali. Mantap banget sih ini. Pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh ya. Jadi pengalaman dan ijazah tidak diutamakan tuh. Disediakan mes jika ingin menginap. Disediain mes juga cuy. Kurang apa lagi bagian ya? produksi, bagian gudang. Nah SOP maksudnya job desk-nya jelas nih ya, yang dia perluin apa sama supir. Menurut gue ini udah keren banget ya. Ini bener-bener kayak perubahan sih menurut gua. Dan thank you buat Mr. DIY karena lu udah bisa menjadi leader dalam hal urusan lowongan pekerjaan ini ya. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan lain ya bisa mengikuti jejaknya ini ya. Nggak perlu disebutin harus agama ini atau nggak umurnya maksimal sekian, berpenampilan menarik ya. Aduh, pokoknya yang biasa gue lihat tuh kayak ribet banget. Kalau ini semuanya sudah jelas. Gaji, lembur, semuanya jelas banget. Good job Mr. DIY. Proud of you. Lu udah lihat belum? Ini baru namanya lowongan pekerjaan yang benar, yang diperlihatkan oleh Mr. DIY. Ini keren banget. Jadi mereka nyantumin jam kerja yang jelas, gajinya jelas, lemburnya dibayar, laki-laki dan perempuan bebas, gak ada batasan usia, bahkan disediakan penginapan. Wah, keren banget. Gue berharap sih ini jadi contoh bagi banyak perusahaan, Ri. Berharap juga seperti itu. Nah, jadi Mr. DIY itu ternyata memiliki persyaratan pekerjaan yang berbeda dari banyak lowongan kerja lainnya. Biasanya di lowongan kerja itu ada syarat berpenampilan menarik, harus tahan terhadap tekanan dan segala macam kan. Tapi di sini syarat kerjanya jelas dan memang berhubungan langsung dengan pekerjaan. Termasuk waktu kerja, gaji, usia yang tidak terbatas, serta lembur yang dibayar. Bahkan mereka secara spesifik nih memperlihatkan lowongan bagian mana aja seperti bagian produksi, gudang, sopir, dan lain-lain. Wow, jelas banget ya dari lowongan kerja ini. Asli gue yakin banget kalau banyak perusahaan dan lowongan kerja di luar sana yang banyak menggunakan cara seperti ini, banyak masyarakat dan pemuda yang bakal lebih optimis. Selain itu, gak akan ada lagi diskriminasi dalam pencarian kerja, Rit. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir lengkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Tidak sedang kuliah dan tidak sedang menikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mampu mengoperasikan Adobe Premiere, Photoshop, Audition, Canva, CapCut, PixArt, kalkulator, Sempoa, semua Microsoft
Office. Ngerti tentang perubahan cuaca. Punya surat keterangan berperlakuan baik. Tidak punya riwayat kesurupan dan buta warna. Wajib memfollow Instagram perusahaan. Makan wajib dipinggan, minum wajib dicawan. Mampu menghipnotis hewan menjadi nilai tambah. Mampu mengendarai kapal selam Rusia. Kalau nak ngelamar kerja, map dia wajib warna merah, baju dia warna putih, celana warna hitam macam aku gini. Ini map kau mana? Aku kan tak lamar kerja, beda kan pengangguran. Oke teman-teman, nah setahu Sari kalau company Mr. DIY ini adalah company daripada Malaysia kan. Nah Sari lihat juga banyak sekali sudah buka cabangnya di Indonesia. Tapi yang menariknya tadi tentang mencari lowongan pekerjaan. Mereka mencari tuh syarat-syarat yang macam Malaysia mereka buat ya kan, yang tidak ada mementingkan batasan usia ya kan, tinggi badan, harus cantik, menarik, seksi dan segalanya ya. Nah, di sini dia hanya memberitahu yang basic-basic saja seperti yang tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Semua perusahaan, company-company yang ada di Indonesia mengikuti cara Mr. DIY ini dalam mencari lowongan pekerjaan. Sari rasa ramai ya orang-orang Indonesia, pemuda-pemudi yang mungkin usianya itu 25 tahun ke atas yang sudah dianggap tua di sana ya, mereka yang masih mau bekerja ya, masih produktif juga lah ya umur-umur segitu. Nah mereka ada keyakinan boleh lagi bekerja di company ini ya, contohnya Mr. DIY. Nah serasa semoga perusahaan-perusahahan company lain itu juga boleh meniru ya macam mana yang dibuat Mr. DIY ini. Sari juga teringin ya kepada pemerintah juga ya, pemerintah ini boleh mendesak perusahaan-perusahaan di Indonesia sana supaya mereka kalau mencari pekerja itu gunakanlah ya kan syarat-syarat yang masuk akal. Jadi harap ya dengan adanya video-video viral seperti ini kita up ya kan, jadi orang atasan-atasan sana itu melihat. Nah nanti menegurlah kepada perusahaan-perusahaan yang membuat persyaratan yang aneh-aneh ya kan, yang pelik-pelik lagi. Itu Haris pernah saya rasakan tentang cari itu hantu ya untuk casting ya teman-teman, memain film gitu ya. Tapi ini peranan hantu, tapi syaratnya harus berpenampilan menarik, harus cantik ya kan, harus tinggi. Hantu saja pun harus cantik ya. Gimana lah ya kan dengan orang-orang yang mungkin mukanya biasa-biasa saja tapi dia ada kemampuan, kepandaian, semangat ya, tapi mereka ada kemauan jadi tersingkirkan dengan orang-orang yang mungkin berpenampilan menarik gitu ya, dan cantik dan tinggi. Gimana lah kepada kami ini ya kan yang cute-cute, comel-comel, kecil-kecil, mungil ini, mestilah susah mencari pekerjaan. Oke teman-teman, jom kita lanjut ke video seterusnya. Info lowongan kerja. Penempatan Malaysia gaji 7 juta minimal ijazah SD. Penempatan Singapura gaji 10 juta minimal ijazah SMP. Penempatan Korea Selatan gaji 20 juta minimal ijazah SMA. Penempatan Amerika Serikat gaji 60 juta minimal ijazah SMA dan punya skill. Spesial informasi. Penempatan Negeri Konoha persyaratan ijazah minimal S1, S2, S3, S4, S5, S-Tele, mampu mengendalikan api, air, udara dan setara dengan avatar, memiliki kapak naga geni 212, berpenampilan menarik yang muka pas-pasan, maaf belum ada lowongan, memiliki kedekatan batin dengan alam gaib, bisa membaca pikiran pemimpin perusahaan, mampu mengendarai jet tempur, tank, kapal selam dan tronton, berusia maksimal 35 tahun, berpengalaman kerja minimal 35 tahun di bidang antariksa, gaji 2 juta, dipotong pajak, absen kasbon dan lain-lain. Apabila Bapak Ibu telah bekerja dalam kurun waktu 10 tahun, akan mendapatkan reward yang setinggi-tingginya berupa pujian dan tanda terima kasih. Yaitu angel, jangel, angel. Guys, emang heran ya, di negara Konoha ini, negara kita sendiri ya, susah banget cari kerja ya. Nah ceritanya gini guys, gua baru melamar salah satu perusahaan ya, dia bergerak di bidang roti dan berinisial J. Nah ceritanya gini, sebelum gua
buat lamaran, otomatis saya harus memenuhi persyaratannya dulu kan. Nah, pendek cerita, gua tanya di store-nya karyawannya, "Kak, mohon maaf, batas usia di sini berapa ya? Dan untuk melamarnya caranya gimana?" "Oh, mohon maaf Kak, batas di sini usianya 18 dari 18 sampai 25 tahun. Nah, untuk naruh lamarannya langsung aja Kak ke kantornya nih," gitu kan. Nah, terus gua nih langsung naruh lamaran nih ke kantornya. Nah, pendek cerita ya, security-nya nanya, "Kamu umur berapa?" Gua bilang dong, 25 tahun Pak. "Mohon maaf, batas usia di sini 23 tahun. Sama tinggi badan ya minimal 170 untuk laki-laki. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita mau cari kerja bukan modeling ya." Apa sih susahnya di negara Konoha ini? Makanya banyak miskin, cari kerja aja susah. Batas umur 25 tahun aja udah berasa jompo, udah berasa kakek-kakek, udah berasa nenek-nenek. Ya, gimana nggak miskin negara ini? Semua dipersulit. Saya tahu setiap perusahaan itu punya target usia batas masing-masing, ya. Tapi kenapa beda di brosur sama beda di kantoran tersebut? Ya, kalau memang semua perusahaan batas usia 25 tahun, gimana kita yang lebih? Ya, aneh memang di sini, di negara ini memang aneh. Apa karena kurang ini D3, Deking, Dukun, orang dalam? Ya kali ya. Oh, mungkin. Kabur aja dulu, di sini mah baru mau kerja, dilihat pengalaman. Pengalaman udah banyak, dilihat umurnya. Bisa sih nggak dilihat umurnya, tapi dilihat siapa pamannya. Orang dalam maksudnya. Kabur aja dulu, di sini usaha penghasilannya masih dikit, di palak ormasnya langsung banyak. Jangankan orang usaha, anak TK main drum band aja dipalak ya. Kabur aja dulu, di sini mau kerja disuruh bikin SKCK. Tapi pejabatnya bekas tahanan KPK. Iya. Kabur aja dulu, orang yang ke Yordania aja balik-balik jadi presiden nih. Mau membantah nasionalismenya. Nggak mungkin. Hidup Jokowi. Macan Asia. Ternyata kucing Anggora. Jujur tidak masuk di akal. Seperti apa misalnya? Sebagai contoh, sebagai contoh, kita lihat negara-negara yang sudah berkembang. Indonesia ini kan masih awal mau berkembang, ya kan, belum berkembang sekembang berkembangnya gitu. Dan ini apa ya? Seperti di Jerman. Di Jerman tidak mengenal yang namanya usia, tidak mengenal fisik, tidak mengenal umur. Itu pertama. Kenapa? Di Jerman ini yang penting ada mau, ada niat, tidak punya pengalaman, nanti kita ajarkan. Kalau Indonesia kan harus lihat tinggi badan, apa ini? Ini gimana? Ini nggak wajar. Emang mau ngapain? Mau jadi model? Kan mau jadi kasir, mau jadi kerja di restoran, mau jadi kerja di CP, di PT. Banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, tapi banyak hal-hal yang kadang-kadang ini memalukan dan menjatuhkan harga seorang anak pemuda yang punya kemampuan, punya kepintaran. Teman-teman, jadi itulah realitinya ya di negara Konoha ya. Ada batas usia itu 25 tahun itu sudah banyak yang tidak diterima. Harus tinggi badan 170-180 cm baru boleh diterima. Harus berpenampilan menarik ya kan. Sari pun terkejut ya. Di Malaysia inilah contohnya yang saya lihat ya teman-teman. Itu hari pun Sari kalau di Singapura pernah Sari pergi ke sana, Sari lihat anti-anti ya masih dipekerjakan ya teman-teman. Di Malaysia ini Sari lihat promoter masih juga ya sudah tua. Ini lagi kalau Sari ke tempat restoran fast food itu Sari lihat OKU ya. Maaf ya teman-teman, masih dipekerjakan lagi. Mereka sehat ya jasmani, mereka pun sudah dicek sehat ya kan. Mereka ada kekurangan tapi masih diterima untuk bekerja.
karena mereka juga perlu pekerjaan ya, perlu hidup, perlu makan ya, perlu uang juga. Dengan cara ya bekerja kan, ya dengan cara bekerja gitu ya. Di sini masih diterima untuk bekerja, itu yang Sari pun sangat-sangat salut ya teman-teman. Kan Sari pun lihat ya di negara kami itu orang yang masih boleh bekerja pun ya susah sangat mencari pekerjaan. Ini Sari bukan memburukkan, tapi memang itulah fakta yang terjadi. That's why kalian lihat ya, banyak orang Indonesia datang ke luar negara, ke Malaysia, sampai mau menggadaikan nyawa naik tongkang ya. Sari lihat, wow, berani sangat mereka ya. Disebabkan apa ya? Itu tadi, peluang pekerjaan, syarat-syarat yang tidak masuk akal di negara kami itu membuat orang-orang itu terpaksa ya. Tapi ya dengan cara salah pun mereka lakukan ya. Taruhan nyawa pun mereka gadaikan supaya boleh datang ke negara orang untuk bekerja. Juga sangat tamparan keras buat pemerintah Indonesia ya, tentang hashtag kabur aja dulu. Ini pun sangat-sangat kalau memang ada rasa malu kan, boleh dibenahi lah gitu ya, boleh ditegur dengan kepada company-company di luar di sana, di Indonesia sana, supaya persyaratan-persyaratannya itu yang masuk akal saja gitu ya. Oke teman-teman, itu sajalah ya menurut Sari. Inilah ya, kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di luar negara, kita melihat ya berbeza ya. Kita bukan mau niat membandingkan ya, tapi memang itulah ya, kita pun mau juga negara kita itu berkembang, maju ke depannya ya kan. Lowongan pekerjaan ini pun tak habis-habis ya. Dan bagaimana menurut kalian? Boleh kasih komentar kalian di ruang komen di bawah. So segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih buat kalian yang selalu support Sari ya. Walaupun terkadang Sari ada upload video, ada juga cutinya ya. Terima kasih kalian tetap memahami. Oke, see you on my next video with me, Miss Sari. Bye.